Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Miss berharap dalam keadaan baik dan sehat walafiat dalam mengikuti pembelajaran sistem daring di tahun ajaran baru 2020-2021 ini. Untuk topik bahasan kita di minggu yang keempat, kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Ya, pendapatan per kapita merupakan materi yang harus kita ketahui di pembelajaran kelas 11 untuk mata pelajaran ekonomi. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat ke slide berikutnya, yaitu tentang pengertian pendapatan per kapita. Ya, Miss akan baca dari depan, kamu boleh mengikuti di dalam hati dan merenungkan kira-kira pendapatan per kapita itu seperti apa gitu. Ya, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan negara tersebut. Oke, sekali lagi Miss ulangi. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan negara tersebut. Ya. Jadi pendapatan per kapita di sini dimaksudkan adalah pendapatan dari seluruh warga negara, ya, atau pendapatan dari seluruh penduduk suatu negara. Ya, kemudian pendapatan mereka itu diakumulasikan atau dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah penduduk keseluruhan dari negara tersebut. Kemudian hasilnya akan kita ketahui berapa besarnya, kemudian hasilnya itulah yang disebut dengan pendapatan per kapita. Kemudian, hasil dari pendapatan per kapita tersebut dijadikan sebagai tolak ukur atau indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan negara tersebut. Seperti itu dia. Apakah pendapatan per kapitanya tinggi atau rendah atau sedang. Kemudian, negara tersebut akan nanti dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya, apakah dia termasuk ke dalam negara berpendapatan tinggi atau negara berpendapatan menengah atau negara berpendapatan di bawah rata-rata. Seperti itu dia. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya adalah rumus atau perhitungan matematis untuk menghitung pendapatan per kapita suatu negara. Ya, yang pertama kita lihat pendapatan per kapita itu diambil dari nilai atau hasil produk domestik bruto suatu negara, kemudian dibagikan dengan jumlah penduduk negara tersebut. Ya, seperti materi kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang produk domestik bruto. Jadi produk domestik bruto itu adalah produk yang dihasilkan oleh masyarakat, ya, masyarakat suatu negara, baik itu masyarakat asing yang tinggal di negara tersebut dan masyarakat asli pribumi. Seperti itu dia. Kemudian dijumlahkan dan dibagikan seluruh jumlah masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua kita bisa ambil dari nilai produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi produk nasional bruto ini adalah jumlah penduduk dilihat dari kewarganegaraannya, ya. Atau maksudnya produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dilihat dari status kewarganegaraannya, baik itu yang tinggal di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri. Ya, di sini tidak dihitung lagi yang namanya penduduk asing atau masyarakat asing yang tinggal di negara tersebut. Kemudian akumulasinya itu dibagikan dengan jumlah penduduk. Itu dia ya teknik yang kedua.
Jadi yang akan kita bahas nanti di sini adalah pendapatan per kapita sama dengan produk domestik bruto atau pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Di sini nanti yang akan kita bahas ya. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu pendapatan per kapita Indonesia dan beberapa negara Asia tahun 2014. Ya, kamu lihat di situ adalah Indonesia. Di nomor 1 Indonesia, produk domestik bruto tahun 2014 itu dihasilkan 888,5 juta US dollar dengan rincian jumlah penduduk 254,5 juta. Ya, jadi dari situ kita dapatkan hasilnya adalah pendapatan per kapitanya 3.491. Ya. Kemudian kita lihat negara India, ini adalah negara Asia, tepatnya di bagian selatan Asia. Ya, PDB mereka tahun 2014 itu sejumlah 2.049 juta US dollar. Ya, dengan rincian jumlah penduduknya 1.295 juta. Ya, maka didapatkan hasilnya, hasil pendapatan per kapita mereka 1.582. Jadi kamu bisa bandingkan dengan Indonesia. Oke, kita next kita lihat negara tetangga kita Malaysia. Ya, PDB mereka tahun 2014 adalah sejumlah 338,1 juta US dollar. Ya, jadi kalau dari hasil PDB Malaysia itu di bawah Indonesia. Tetapi penduduk mereka, penduduk Malaysia itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia, yaitu 29,9 juta. Kemudian didapatkanlah hasil pendapatan per kapita Malaysia adalah 11.308. Ya, jadi pendapatan per kapita Malaysia lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Jadi ada pengaruhnya produk domestik bruto dengan jumlah penduduk. Jadi sekalipun produk domestik bruto suatu negara itu tinggi atau besar, tapi kalau jumlah penduduknya banyak, itu akan mempengaruhi hasil dari pendapatan per kapita negara tersebut. Oke, kita lanjutkan negara Asia bagian timur, yaitu Tiongkok. Ya, PDB mereka tahun 2014 itu adalah 10.350 juta US dollar dengan rincian jumlah penduduk 1.364 juta. Ya, jadi dari sini didapatkan hasil pendapatan per kapita mereka senilai 7.588 US dollar. Ya, jadi cukup tinggi. Kenapa dia bisa cukup tinggi? Karena PDB mereka yang tinggi dibarengi dengan jumlah penduduk yang banyak. Jadi sekalipun jumlah penduduk mereka banyak, tapi PDB mereka juga sangat tinggi. Ya, artinya penduduk dari Tiongkok itu banyak yang produktif, banyak yang menghasilkan faktor produksi, banyak yang memiliki yang namanya pendapatan. Jadi dia seimbang seperti itu dia. Kemudian lanjut ke negara Singapura. Ya, Singapura PDB mereka tahun 2014 adalah 307,9 juta US dollar dengan jumlah penduduk 5,47 juta. Ya, didapatkan pendapatan per kapita mereka itu tahun 2014 adalah 56.289 US dollar. Ya, jadi sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Jadi dari pendapatan per kapita ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya negara Singapura itu adalah negara yang sejahtera. Ya, itu bisa dilihat dari pendapatan per kapita mereka. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Korea Selatan. Ya, Korea Selatan PDB mereka tahun 2014 itu adalah 1.410 juta US dollar dengan jumlah penduduk 50,42 juta. Ya, didapatkan pendapatan per kapita mereka 27.965 US dollar. Ya, jadi cukup tinggi ya. Jadi
pendapatan per kapita masing-masing negara ini akan dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan negara tersebut. Ya, pendapatannya. Kemudian Bank Dunia akan mengelompokkan negara-negara ini ke dalam kelompok negara dengan berpenghasilan tinggi, menengah, dan ke bawah. Jadi nanti kamu bisa simpulkan dengan melihat penjelasan di slide berikutnya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, di sini ada juga perbandingan pendapatan per kapita negara ASEAN. Ya. Jadi, Miss juga akan jelaskan tentang pendapatan per kapita dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Ya, kita lihat yang pertama itu adalah Indonesia. Ya. Indonesia tahun 2014, ya, seperti yang Miss katakan tadi, pendapatan per kapitanya adalah 3.491 US dollar. Ya. Kemudian kamu bisa bandingkan dengan Filipina. Filipina pendapatan per kapita mereka tahun 2014 itu hanya senilai 2.872 US dollar. Berarti pendapatan per kapita Indonesia lebih tinggi daripada Filipina. Kemudian yang berikutnya adalah Thailand. Thailand itu pendapatan per kapitanya adalah 5.977 ya. Berarti masih di atas Indonesia ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Malaysia. Malaysia cukup tinggi dengan pendapatan per kapita 11.308 US dollar. Kemudian Singapura pendapatan per kapitanya adalah 56.289 US dollar. Itu artinya negara Singapura jauh lebih sejahtera penduduknya dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Karena itu bisa dilihat dari pendapatan per kapita negara tersebut. Oke, kemudian kita lihat Kamboja. Ya, Kamboja itu pendapatan per kapita tahun 2014 hanya senilai 1094 US dollar. Artinya pendapatan per kapita Kamboja masih di bawah Indonesia. Oke, selanjutnya kamu bisa lihat untuk beberapa negara Asia lainnya perbandingan pendapatan per kapita pendapatan Indonesia. Yang berikutnya adalah negara Bangladesh. Ini negara di Asia Selatan. Ya, pendapatan per kapita mereka adalah 1.086 US dollar tahun 2014. Kemudian India tadi 1.582. Kemudian Pakistan 1.316 dan Tiongkok tadi 7.588. Oke, selanjutnya dari pendapatan per kapita yang sudah Miss tunjukkan, sudah kalian perhatikan, ya, kamu bisa melihat kesimpulannya di slide berikutnya. Jadi ini adalah kesimpulan. Ini adalah pengelompokan dari Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu mengelompokkan negara-negara yang ada di dunia ini ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economies, di mana pendapatan per kapita negara tersebut kurang dari 1.045 US dollar. Kemudian yang kedua, kelompok negara yang berpendapatan menengah bawah atau lower middle income economies dengan interval pendapatan 1.046 US dollar sampai dengan 4.125 US dollar. Berarti Indonesia masuk ke dalam kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelompok negara yang berpendapatan menengah tinggi atau upper middle economies ya. Di sini dengan interval pendapatan 4.126 US dollar sampai dengan 12.736 US dollar. Berarti Malaysia masuk dalam kelompok yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kelompok negara yang berpendapatan tinggi
atau high income economies dengan pendapatan per kapita lebih dari 12.736 US dollar. Berarti negara Singapura masuk ke dalam kelompok yang keempat, kemudian juga Korea Selatan. Oke, jadi ini adalah materi kita tentang pendapatan per kapita. Jadi kamu bisa mencari sumber yang lain tentang pendapatan per kapita negara lain, kemudian kamu bisa mengelompokkannya ke dalam 4 kelompok yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia. Oke, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan.